Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, untuk pagi hari ini kita belum melanjutkan kisah tentang sahabat Sayyidina Abu Bakar yang memerangi murtadin, sebab belum sempat membuat rangkuman. Biasanya saya sebelum menyampaikan membuat rangkuman dulu dari beberapa buku, karena ada suatu halangan, akhirnya tidak sempat untuk membuat rangkuman. Para jamaah sekalian, ketika kita sering melihat atau mendengar ada orang yang keliling, kemudian bak itu ditatap-tatapno gitu, sering nggih? Orang jualan bak itu kira-kira maksudnya apa? Napa maksudnya? Masuk gendeng wong itu paling, masuk gitu. Enggak tahu nggih? Maksudnya apa? Ingin menunjukkan bahwa baknya itu kuat. Nggih, betul ini. Bukan orang gendeng itu, bukan. Ingin menunjukkan bahwa baknya itu kuat sehingga ditatap-tatapno gitu. Ternyata orang itu kalau dikehendaki Allah menjadi orang yang baik dan kuat, itu juga Allah punya cara lain dengan ditatap-tatapno kepada yang lainnya, tetangganya dan seterusnya. Sebab kadang-kadang orang itu dikasih tahu tidak percaya bahwa orang ini baik, perlu bukti. Buktinya apa? Buktinya ditatap-tatapno. Seperti halnya Nabi kita, ya. Seperti halnya Nabi kita. Mulai kenabian itu sudah ditatap-tatapno, ya. Sebab orang-orang Mekah diomongi bahwa Muhammadur Rasulullah, ini adalah Muhammad utusan Allah. Itu tidak ada yang percaya. Sehingga supaya mereka percaya, untuk menguji kebaikan Nabi, maka Nabi itu ditatap-tatapno dengan pamannya sendiri, Abu Lahab. Kemudian pamannya yang membela mulai kecil sampai beliau menjadi nabi. Bahkan wafatnya tidak masuk Islam. Sinten, Pak? Abu Thalib. Dan seperti itulah. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Endingnya adalah orang-orang kemudian terbelalak ketika Fathu Mekah. Mereka mengatakan, innahu akhun karim. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau adalah saudaraku yang mulia. Innahu ibnun akhun karim. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau adalah putra dari saudaraku yang mulia. Itu pengakuan daripada orang-orang Mekah. Karena memang mulia. Mulai dari ditatap-tatapno nih, wow. Tetapi ketika Nabi posisi puncak, andaikan orang Mekah itu kemudian dibalas semua, mereka tidak akan bisa melawan pada waktu itu dengan 10.000 pasukan itu. Sehingga Nabi mengatakan, wahai kalian semua penduduk Mekah, kira-kira apa yang akan saya perbuat kepada kalian semua? Mereka ada yang membayangkan, waduh, kita ini pasti dieksekusi, dihukum mati. Sebab kebencian dan perlawanan yang selama ini dilakukan mereka. Tetapi di antara tokoh mereka, di antaranya adalah Suhail bin Amr mengatakan, innaka akhun karim, wa innaka ibnun akhun karim. Saya kira begitu yang disampaikan. Engkau adalah orang yang mulia, wahai Muhammad, pastilah keputusanmu itu akan membuat kemuliaanmu. Nah, ini bentuk rayuan. Tidak mungkin engkau itu menyengsarakan kami, kira-kira begitu. Dan akhirnya
Semua penduduk Mekah diampuni dengan mengatakan innakum tulaqa. Kalian sekarang bebas. Mau masuk Islam silakan, tidak mau masuk Islam juga silakan. Tetapi kami atau saya lebih menginginkan kalian untuk masuk Islam. Maka akhirnya nanti orang-orang Mekah itu diberi waktu 4 bulan untuk menjaga keharaman daripada Mekah. Dikasih waktu 4 bulan. Kalau 4 bulan tidak mau masuk Islam, silakan keluar dari Mekah. Cari tempat lain. Kira-kira begitu. Para jamaah sekalian, di antara peristiwa-peristiwa yang terjadi, yang menimpa Nabi dan para sahabat, menurut panjenengan yang paling parah, itu peristiwa apa kira-kira? Yang paling parah pokoknya. Yang paling menyedihkan, yang paling pokoknya di titik nadir lah. Kira-kira peristiwa apa? Nah, Bu? Perang? Nggih apa? Perang Uhud. Perang Uhud. Perang Uhud kalah nggih. Tapi suasananya tidak begitu mencekam. Nggih, perang. Jadi posisi perang. Nah, ada 3 perang besar, yaitu Badar, Uhud, dan yang terakhir adalah perang dengan orang Mekah nggih. Yang terakhir adalah perang Khandaq atau perang Ahzab. Nah, yang paling mencekam adalah perang Ahzab. Masya Allah. Itu yang paling mencekam, yang paling menyusahkan. Kenapa menyusahkan? Sebab waktu itu penduduk Madinah yang siap untuk perang itu hanya sekitar 3.000 orang. Sementara ada kabar bahwa ada pasukan koalisi yang jumlahnya 10.000. Jadi ada pasukan koalisi yang jumlahnya 10.000. Sementara mereka hanya punya pasukan 3.000. Itu dari arah depan. Dan dari arah belakang ada orang Yahudi dari Bani Quraidah yang kemungkinan memberontak, jumlahnya 3.000. Sehingga andekan para anak-anak, wanita dan orang tua ini kemudian ditinggal melawan yang 10.000, kemudian bisa jadi perkampungan Madinah atau kota Madinah ini diserang oleh orang-orang Quraidah, Yahudi Bani Quraidah. Ini yang membuat menyesak hati mereka. Sangat luar biasa pada waktu itu. Nah, para jamaah sekalian, di saat itulah turun surat yang ayat yang sering kita dengar ketika peringatan Maulid Nabi. Napa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Jadi orang teruji menjadi pemimpin, menjadi uswatun hasanah, itu bukan ketika kondisi enak, kondisi normal, tetapi dia akan teruji ketika kondisi tidak enak, kondisi yang parah. Kok dia masih bisa berbuat baik, memberi contoh, berarti dia benar-benar orang yang baik dan orang yang bisa memberi contoh. Ada botol air putih, bening karena diam. Tetapi ini belum teruji kebeningannya itu. Supaya teruji maka dikocok-kocok. Kalau dikocok-kocok kok mudal, oh berarti aslinya enggak bening. Tetapi karena diam, tidak ada masalah sehingga bening. Kita juga demikian. Kita ini dikatakan orang baik ketika sudah teruji. Sudah ditatap-tatapno kok pancet gak pecah, berarti memang kita kuat. Lah nek ngomong iki lo kuat tapi gak ditatap-tatapno ya orang endi buktine kan begitu. Maka para jemaah sekalian, Al-Qur'an menggambarkan pada waktu itu, yaitu perang Ahzab itu, idz ja'akum min fawqikum wa min asfala minkum
wa idzaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi dzununa. Al-Quran menggambarkan ketika datang pasukan dari depan dan dari belakang. Yang dari depan tadi berapa? 10.000. Yang dari belakang 3.000. Kemudian penglihatanmu menjadi kabur. Saking gak iso mikir ya Pak. Ini gimana caranya ini menghadapi. Jadi kondisi yang ujian yang sangat luar biasa. Bagaimana cara menghadapinya? Sementara Madinah belum mempunyai benteng. Oke. Bagaimana cara menghadapinya? Penglihatan mereka kabur. Kemudian hatinya menyesak sampai kerongkongan. Pernah naik sepeda motor tanpa kita sadari kemudian ada jendulan, Bu? Pernah? Pernah mboten? Pernah nggih? Nah, itu kan rasanya siak gitu nggih. Nah, itu siake nemen nggih. Jadi gini ini enggak balik-balik sampai ke kerongkongan ini. Enggak balik-balik, enggak balik. Itu namanya hatinya menyesak sampai ke kerongkongan. Dan mereka menyangka terhadap Allah dengan bermacam-macam prasangka. Ini orang mukmin sendiri yang begitu. Ini bagaimana katanya Allah itu menolong, tetapi kondisi kami sekarang begini. Itu yang terjadi pada perang Ahzab. Hunalika betuliyal mu'minun. Disitulah diuji orang-orang mukmin. Wazulzilu zilzalang syadida. Diuji dengan goncangan yang amat dahsyat. Apa yang digoncang? Jiwanya, Bang. Hatinya digoncang dengan goncangan yang amat dahsyat. Maka berdasarkan usulan daripada sahabat yang namanya Salman Al-Farisi. Salman namanya karena dari Persia disebut dengan Al-Farisi. Kemudian membuat benteng yang bentuknya adalah parit atau khondak gitu. Jadi khondak itu bukan bahasa Arab. Khondak. Bagaimana parit itu melindungi Madinah atau melindungi kota Madinah? Parit itu dalamnya itu kira-kira 3 meter. Jadi kalau kuda meloncat gitu mau naik sudah tidak bisa 3 meter. Kira-kira satu rumah itu satu lantai rumah itu 3 meter. Kemudian lebarnya itu 5 meter. Jadi kuda terbaik itu sudah susah untuk meloncati parit itu. Dan panjangnya itu 12 kilometer. Kira-kira sampai pundi, Pak? Sampai Sidoarjo sana nggih. Masih ke sana nggih. 12 kilometer loh, Pak nggih. Sementara waktu itu keadaannya musim paceklik, belum panen. Masya Allah. Nah, untuk gali ini kan butuh tenaga, Pak. Butuh tenaga toh nggih. Maka di saat penggalian parit itulah Nabi menunjukkan uswatun hasanahnya. Nabi ini kan penguasa nggih. Raja lah nggih. Tetapi Nabi ikut membantu langsung menggali parit. Karena tanahnya yang demikian begitu diangkat ambrol nggih. Walau dulu kan tidak ada tempat timba kan tidak ada nggih. Pasti anyaman gitu yang dipakai ngangkati tanah. Pasti ada tanah yang keluar. Sampai-sampai para sahabat ini tidak mengenali Nabi. Mana yang Nabi, mana yang bukan. Karena tanah-tanah pasir yang menempel di wajah beliau. Itu luar biasanya Nabi. Kalau raja kan ya tinggal perintah gitu saja tuh. Tapi Nabi langsung turun. Ikut membantu. Nah para jemaah sekalian, bagaimana susahnya pada waktu itu. Sehingga mereka harus mengirit bahan makanan. Ini sering saya sampaikan juga. Karena mereka khawatir bahwa pengepungan ini akan berjalan lama sekali. Sementara bahan pasokan makanan kurang. Sehingga untuk berhemat bahan makanan, makan siangnya itu, pagi tidak ada nggih. Makan siangnya itu sebutir kurma. Sebutir kurma.
Bagaimana cara makannya? Mboten kados jenengan nggih langsung dijupuk wiji ini langsung dilek mboten. Disesep-sesep ngeten, Pak. Sesep-sesep diombeni. Terus mantun mimi disesep malih. Pokoknya kedik-kedik ngoten kaya bayi nyusu. Mantun-mantun diombeni malih nggih. Terus begitu nggih, sehingga perut ini kenyang dengan air. Itu makan siangnya. Kemudian makan malamnya, Pak. Itu saat nggali parit loh, Pak, nggih. Bayangkan. Makan malamnya itu tangan ini dibasahi, kemudian dimasukkan tepung gandum, nggih, masukkan tepung. Kemudian yang nempel itulah jatah makan malamnya. Bagaimana cara makannya? Ada yang keliling membawa minyak samin yang panas itu. Tangannya langsung dikasih minyak panas itu. Terus digembel-gembel begini, nggih. Dimakan. Masya Allah, nggih. Bagaimana mereka menahan lapar pada waktu itu. Itu menggali paritnya sekitar 28 hari. Yang modelnya makan begitu. Kalau bukan orang pilihan tidak kuat, Pak. Sehingga di antara mereka ada yang mengatakan, ya Rasulullah, anak saya di rumah nggak ada yang jaga. Saya izin dulu ya. Ya monggo silakan. Terus gak balik. Memang sorong ya, gak balik. Ada yang begitu. Inilah salah satu daripada tanda-tanda orang munafik pada waktu itu. Tapi Nabi dibiarkan saja. Nah, para jamaah sekalian, suatu ketika ada seorang sahabat yang menemui batu yang besar, tetapi tidak mampu memecahkan. Kemudian beliau memanggil Nabi, Nabi langsung turun, Pak. Begitu Nabi turun mengangkat godem, ininya tersingkap. Bajunya yang bawah tersingkap. Maka terlihatlah oleh para sahabat itu bahwa di perut Nabi ini terikat ada 2-3 batu. Mboten jelas temenan, tapi kan kita ngrenjeling ya. Waktu diangkat ngeten. Waktu ngangkat ngeten ketinggal. Ada sekitar 2-3 batu diikat pakai serban. Untuk apa? Menahan lapar. Ya Allah, nggih. Nah, akhirnya ada seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah. Ini kemudian pulang. Tanya kepada istrinya, "Wahai istriku, apakah ada makanan di rumah?" Ada. Ya semangkok gandum itu. Gandum, tepung gandum. Ada satu kambing yang masih kecil. Napa kambing kecil itu? Cempe. Cempe. Yang kira-kira ya cukup untuk 6 orang lah. Kira-kira begitu. Kalau begitu, gandum itu buat adonan roti. Sementara cempe tadi tak belai. Aku sing masak cempe. Nanti kalau sudah siap, nanti saya akan datang kepada Nabi untuk memberitahu Nabi, kita akan undang malam. Nabi bersama kira-kira 3 atau 4 orang saja. Nah, ini Jabir. Nah, setelah selesai, sebelum maghrib, Jabir datang kembali ke tempat penggalian parit, kemudian diam-diam membisiki Nabi, khawatir ada yang mendengarkan, dan mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau engkau berkenan, nanti malam engkau saya jamu untuk makan malam. Ajaklah 2 atau 3 orang saja." Kira-kira begitu, pesan Jabir ini. Tetapi ternyata Nabi kemudian berteriak memanggil semua yang menggali parit itu. Masya Allah. Wahai sekalian penggali parit, malam nanti kita akan dijamu oleh Jabir bin Abdullah. Maka ikut saya semua ke rumahnya Jabir. Kira-kira jenengan sebagai Jabir ya no, gemeter nggih, gemeteran. Gemeter piye carane? Gimana ini caranya? Maka Nabi yang melihat Jabir gemeteran ini kemudian dipegang punggungnya atau pundaknya. "Wahai Jabir, tenang. Jangan engkau apa-apakan makanan itu kecuali nanti saya yang memegang." Ini nanti adalah salah satu daripada mukjizat Nabi para jemaah sekalian. Maka orang-orang kemudian pergi ke rumahnya Jabir. Jabir yang mendahului Nabi mengatakan kepada istrinya, "Wahai istriku, celaka kita ini. Ada apa?"
saya tadi kan ngundang Nabi dengan beberapa orang saja. Tetapi Nabi mengajak semuanya. Kata istrinya kok, kata istrinya, yang ngajak itu sampean apa Nabi? Nabi yang ngajak. Kalau begitu biarlah itu menjadi urusan Allah dan Rasulnya. Nah, istrinya cerdas ini. Biarlah ini menjadi urusan Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Maka sampailah orang-orang itu ke rumahnya Jabir. Bisa masuk semua? Tidak bisa dong ya. Orang 3.000. Ya di luar semuanya. Maka Nabi mengatakan, udkhulu ashron. Kalian masuk 10. Nabi meladeni satu persatu, Pak. 10 orang keluar. Masuk lagi 10, keluar lagi. Sampai ribuan itu. Maka kemudian setelah semuanya sahabat selesai, Nabi mengambilkan untuk keluarga Jabir dengan istrinya. Baru yang terakhir beliau mengambil untuk beliau sendiri. Masya Allah. Dan ketika semuanya pulang, Jabir membuka makanan yang tadi disiapkan, ternyata hanya berkurang 1 porsi saja. Masya Allah. Maka sahabat ini luar biasa kagumnya atas mukjizat tadi. Tetapi yang lebih mengagumkan adalah apa, Pak? Pelayanan Nabi kepada para sahabat. Nabi mau melayani sahabatnya satu persatu, yang jumlahnya ribuan itu. Ini yang lebih mengagumkan. Maka betullah, tepatlah bahwa ayat laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah dan seterusnya itu turun saat perang Ahzab. Memang di saat itulah Nabi menunjukkan contoh yang sulit bagi selain Nabi. Kira-kira begitu. Nah, para jamaah sekalian, sedikit saya lanjutkan. Ketika perang itulah, pasukan sudah datang. Maka tidak ada satu pos pun yang bisa ditinggal hanya sekejap saja, tidak bisa. Untuk buang air kecil tidak bisa. Apalagi lama-lama. Maka sholatnya kemudian dijamak menjadi satu. Ketika jam 2 malam, ketika pasukan musuh sudah tidur, sholat dijamak menjadi satu. Mulai sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Dijamak menjadi satu di jam 2. Masya Allah. Jadi kalau jenengan misalnya suatu saat keadaannya memang mepet, nggak bisa apa-apa, boleh Pak sholat dijamak begitu. Tapi kan tidak mungkin. Kalau kondisi sekarang kan tidak mungkin. Dijamak menjadi satu. Sebab khawatir, andaikan ditinggal sebentar saja, maka kemudian pasukan musuh bisa menimbun parit, kemudian bisa melewati parit. Ini sangat membahayakan. Itulah yang terjadi pada perang Ahzab. Para jamaah sekalian, kalau ada pemimpin yang seperti ini, kita ini sekarang kan sudah mempersiapkan diri untuk memilih pemimpin. Kalau ada pemimpin yang seperti ini, yaitu ketika rakyatnya kurang, dia adalah orang pertama kali yang kekurangan. Jadi para sahabat tadi lapar, tapi ya yang ada yang ganjel ya batu satu gitu. Tetapi Nabi paling lapar. Nabi paling lapar. Dia yang paling mulai lapar. Tetapi di saat kenyang, Nabi tidak makan dulu kok baru ngeladenin ndak. Nabi yang terakhir, Pak, kenyangnya. Andaikan ada pemimpin yang seperti itu, maka dia pasti akan dicintai dan dia pasti akan dipatuhi. Sami'na wa ta'na. Nah, mudah-mudahan ke depan kita punya pemimpin yang walaupun tidak 100% seperti itu, tetapi ya minimal 40 atau 60%. Demikian pagi ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.